Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini ba'da isya kita masih betah di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang besar ya, di mana sebagian orang masih sibuk dengan duniawinya. Ya, duniawi itu luas Pak ya, bisa hartanya, bisa hobinya, pekerjaannya, keluarganya ya. Kita masih menyempatkan diri duduk, kita mendengar ayat-ayat hadis-hadis demi memahami agama ini. Mudah-mudahan kita termasuk yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada diri seseorang, maka Allah akan memahamkan orang tersebut tentang agama ya. Maka baik atau tidaknya seseorang itu dilihat dari pemahaman tentang agamanya. Dilihat dari dia menjaga salat 5 waktu ya. Makanya terbantahkan perkataan orang-orang liberal. Mereka bilang gak apa-apa, gak sholat, yang penting baik sama sesama manusia. Nah dia lupa yang paling baik kepada diri kita itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita aja kalau ada orang berbuat baik sama kita, kita berterima kasih, berusaha membalas kebaikan orang yang baik sama kita, ya kan? Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tayyibun, innallaha tayyibun. Allah itu maha baik ya. Tadinya kita enggak ada, kemudian Allah adakan. Allah berikan kita kehidupan, fasilitas kehidupan. Maka ngawur ya yang pemahamannya enggak apa-apa, enggak sholat, yang penting baik kepada manusia. Dia mengutamakan akhlak baik kepada sesama manusia, tapi dia melupakan akhlak dia kepada yang maha menciptakan ya. Nah ini ya, kita harus pahamkan kepada anak-anak kita bahwa sholat itu adalah salah satu tujuan kita diciptakan di dunia. Nah, malam hari ini kita bertepatan dengan tanggal 25 Rajab. Ada apa di 25 Rajab Pak? Ada peristiwa apa Pak? Pengajian di Masjid Hidayatullah 25 Rajab 1444 Hijriah. Nah kita hari ini malam ini insya Allah akan membahas tentang Islam, sebagaimana yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Kutaib. Jadi bedanya kitab sama Kutaib apa Pak? Kalau kitab tebel Pak, ini kitab. Nah kalau Kutaib itu tipis. Kutab itu tasgir, kitab di tasgir, bahasa Arabnya dikecilin ya, namanya Kutaib. Kayak Umar, tasgirnya Umair. Hasan, tasgirnya Husain. Nah, kitab tasgirnya Kutaib. Kenapa kecil? Ya karena 42 hadis tuh kecil banget ya. Nah ini udah jadi kitab namanya Syarah, penjelasan. Al-Imam An-Nawawi membawakan pada hadis ketiga ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridai keduanya. Keduanya di sini siapa? Abdullah dan Umar. Karena Abdullah Islam, Umar juga Islam, makanya radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Umar ya, aku mendengar Rasulullah SAW yaqulu, bersabda.
Siapa yang bersabda? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Artinya kalau ada orang mengamalkan 5 perkara ini, maka dia muslim, ya, dia orang Islam. Apa saja itu? Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaitu seseorang yang kalau mau masuk Islam atau dia dianggap muslim, dia wajib bersyahadat. Syahadat itu gimana? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Titik, sampai situ aja syahadatnya, Pak. Jangan ditambahin wa anna aliyan waliyullah. Enggak ya. Syahadatnya sampai situ aja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, udah. Atau lewat yang lain ditambahkan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Titik, udah selesai. Itu syahadatnya orang Islam ya. Jangan ditambah, jangan dikurang. Kemudian yang kedua, wa iqamis shalah. Ya. Kalau mau dianggap orang Islam, maka dirikan sholat. Inilah rahasianya kenapa Rasulullah SAW menggunakan katanya itu mendirikan, bukan mengerjakan atau melakukan. Kalau mengerjakan sholat, orang sholat sekali 2 kali sudah dianggap mengerjakan sholat. Ada nggak di antara kita yang teman-teman kita yang sholatnya hanya sholat maghrib doang? Ada nggak? Ada. Itu masih mengerjakan, belum mendirikan, ya. Yang sholat Jumat doang ada. Yang sholat Id doang ada nggak? La haula wala quwwata illa billah. Ya. Maka kalau kita ingin dibilang oleh Allah termasuk orang-orang yang muqimus shalah, orang-orang yang mendirikan salat 5 waktu dijaga, itu baru disebut mendirikan salat. Ya, beda ya antara mengerjakan dengan mendirikan salat. 5 waktunya dijaga tiap hari, itu namanya mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakat. Oh, ini pembahasan zakat luas, Pak. Nggak cukup 1 pertemuan, Pak. Di kitab fikih itu ada bab tentang zakat. Kitab zakat itu panjang pelajaran pembahasannya ya. Ada zakat mal, ya, zakatnya nisabnya perak, nisabnya emas beda. Kemudian nanti ada zakat peternakan. Zakat peternakan nanti ada zakat unta, zakat kambing, beda-beda, Pak. Kemudian ada zakat perkebunan. Perkebunan itu nanti nisabnya berapa? 5 wasak. 5 wasak itu kalau dijadikan kilogram 720 kilogram. Berarti 7 kuintal lebih ya. Nah, nanti zakatnya beda, Pak. Kalau kebun itu diairi dengan irigasi, kita yang membuat perairan, maka zakatnya 5%. Tapi kalau perkebunan itu pengairannya dari tada hujan ya, kita nggak banyak usaha, cuman bikin tada hujan aja, maka zakatnya 10%. Kalau zakat pertanian nggak ada haulnya, setiap panen udah panen nih, Pak, nggak langsung bayar zakat. Walaupun itu sudah nyampe nisab, bayar hutang dulu, Pak. Kalau sudah dibayarkan hutang masih mencapai nisab, ya, misalnya Bapak panen apa nih? Padi ya, panen beras, sudah dibayarkan hutangnya, udah gak punya hutang lagi nih, lebih dari 720 kg, maka wajib bayar zakat. Tapi kalau Bapak panen 1 ton beras, dikurangi hutang, tinggal 500 kg, ada kewajiban zakat tidak? Tidak. Nah, itu ya, nanti pembahasannya luas itu, Pak ya.
Belum lagi nanti uang apa sih bahasa kita ya, kartal, uang kertas yang kita pakai itu nanti dikiaskan dengan apa? Dengan perak atau dengan emas, Pak? Ayo, kenapa Bapak kiaskan dengan emas? Kalau dengan perak, Bapak ngendep uang 10 juta, 20 juta itu udah wajib zakat, Pak. Kalau dikiaskan dengan perak. Perak berapa 1 gram sekarang? Berapa, Pak? 100.000 ada nggak? Nggak tahu, saya juga nggak beli perak sih. Kalau dikiaskannya dengan emas, Bapak menunggu punya uang 80 jutaan baru wajib zakat, ya. Bahasanya luas nanti. Kenapa dikiaskan dengan emas atau dinar? Yang keempat, menunaikan ibadah haji, Pak. Ini Ibnu Umar nyebutinnya haji dulu baru puasa. Bismillah. Alhamdulillah. Ini biasa ya. Tidak mempengaruhi hukum juga, tidak mempengaruhi rukun. Mau haji dulu baru puasa, mau puasa dulu baru haji, tetap haji itu rukun Islam, puasa juga rukun Islam, tidak merubah hukum. Atau kalau orang Indonesia bahasanya bukan ibadah haji, bahasanya apa? Naik haji. Kenapa, Pak, disebut naik haji? A, karena ibadah haji orang Indonesia naik pesawat. B, karena harga ibadah haji naik. Yang mana yang benar? A atau B, Pak? Yang B. Jadi naiknya secara hakiki nih. Ya naik pesawat, ya naik harganya juga. Masya Allah. Ya, qadarullah masyafa'ala ala kulli hal. Haji itu bagi yang mampu melakukan perjalanan ke Baitullah Al-Muharram, Masjidil Haram. Kemudian yang kelima yaitu puasa Ramadan. Ini malam 25, Pak. Kalau lihat prediksi kalender, Rajab itu hanya sampai 29. Kalau Sya'bannya 30, berarti 34 hari lagi Ramadan. Kalau Sya'bannya sampai 29 doang, berarti 33 lagi Ramadan. Dan 30 hari itu sangat singkat. Tiba-tiba kajian kita ini libur. Gak mungkin habis taraweh kajian ya. Karena masing-masing orang di benaknya itu kolak masih ada gak di rumah. Habis taraweh bubar, bener gak, Pak? Aduh, bonteng suri dihabisin gak nih sama istri saya gitu. Pulang semuanya masing-masing ya. Dan qadarullah puasa itu kadang capek, Pak ya. Malamnya puasa, habis taraweh itu udah pengennya istirahat di rumah ya, Masya Allah ya. Berbahagia, Pak. Orang yang lelahnya itu karena ibadah kepada Allah berbahagia, Pak. Itu lelahnya dihitung pahala, Masya Allah, luar biasa. Nanti di akhirat ditanya, waktunya dihabiskan untuk apa, ilmunya diamalkan atau tidak. Capeknya itu ditanya, Pak. Capeknya gara-gara apa? Gara-gara sesuatu yang bermanfaat, atau sesuatu yang haram, atau sesuatu yang sia-sia. Makanya berbahagialah kalau kita capeknya karena sesuatu yaitu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-muradu min hadzal hadits anna al-Islam mabniyun ala hadhihi al-khams, fa hiya kal-arkan wad-da'aimi li bunyanihi. Yang dimaksud hadis tersebut maksudnya Islam ini diibaratkan seperti bangunan. Yang bangunan itu tidak akan disebut bangunan kecuali 5 perkara itu berdiri. Kalau kita mengibaratkannya syahadat ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu bagaikan apa di bangunan? Pondasi ya, dasar. Nah, tiang bagaikan apa, Pak? Salat bagaikan apa? Tiang ya. Sampai kan ada hadis as-salatu imaduddin ya kan? Salat itu adalah tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamadin.
Siapa yang menegakkan salat maka dia telah menegakkan agama. Wa man tarakaha faqad hadama ad-din. Siapa yang meninggalkan salat berarti dia telah merubuhkan agama. Masjid ini Pak bangunan bukan? Bangunan. Oke, pondasinya kuat. Beton. Ya dicor kuat. Lah kalau nggak ada tiangnya gimana masjid? Bisa berdiri nggak? Ibaratnya begitu Pak. Kalau ada orang KTP-nya Islam tapi nggak sholat, gimana Pak? Bangunan tapi nggak ada tiangnya, mau nyebut bangunan berat nggak Pak? Ini bangunan bukan ini ya kan? Mirip seperti itu. Orang yang KTP-nya Islam tapi nggak sholat, masih Muslim nggak ya? Mikir dulu, ya kan? Harusnya kita khawatir kalau identitas kita diperselisihkan oleh para ulama. Di malam hari ini kita akan bahas hukum orang yang meninggalkan sholat. Ya, gimana Pak? Hukum orang meninggalkan sholat, masih Muslim atau ghairu Muslim? Nanti kita bahas pelan-pelan ya. Maka tadi diterangkan oleh penulis ya, tidak ada keraguan bahwa yang dimaksud di dalam hadis itu Islam ini diumpamakan seperti bangunan. Nah, 5 materi tadi ya, 5 pokok tadi itu kalau ada semua maka bangunannya sempurna. Begitu Pak ya. Kalau ada bangunan yang itu ada pondasi doang, kemudian tiang, ya, udah ada pondasinya, udah ada tiangnya, bisa disebut bangunan? Bisa disebut bangunan, ya. Karena tidak semua orang wajib zakat, ya kan? Nah, dia juga puasa, ya kan? Sebagian besar kaum muslimin puasa juga, syahadat, sholat, puasa, ya kan? Udah. Bisa disebut bangunan, maka dia disebut seorang muslim. Belum lagi kebanyakan kita mampu bayar zakat fitrah, ya kan? Termasuk zakat yang wajib atau sunnah zakat fitrah? Wajib. Lengkap tuh Pak ya. Puasa, syahadat, sholat, puasa, zakat. Dalam kurung zakat fitrah ya. Terakhir tinggal haji. Gimana nih yang nggak mampu haji? Umroh di bulan Ramadan. Apa kata Rasulullah SAW? Siapa yang umroh di bulan Ramadan seperti haji bersamaku. Bersama Nabi hajinya. Luar biasa. Maka jadikanlah, idamkanlah, ya, doa sama Allah, ya Allah berikan saya kesempatan umroh di bulan Ramadan walaupun sekali dalam seumur hidup. Karena keutamanya apa? Seperti haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Bismillah, diniatkan dari sekarang. Doanya yang banyak sekarang, ya Allah saya pengen umroh di bulan Ramadan. Ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Qadarullah kita meninggal belum sempat umrah di bulan Ramadan, sudah dicatat niatnya. Karena kemampuan umrah, kemampuan haji siapa yang memberi kemampuan? Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Nah, demikian. Nah, ini kita masuk. Enggak diragukan lagi, orang yang meninggalkan syahadat udah bukan Islam. Atau mengingkari syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini tidak ada khilaf di kalangan ulama ya. Orang yang mengingkari tauhid, mengingkari syahadat, batal keislamannya, tidak disebut seorang muslim. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau orang tadi bersyahadat tapi nggak sholat? Nah, ini kan jadi masalah ini ya. Bismillah. Alhamdulillah. Maka di sini dijelaskan bahwa banyak hadis-hadis, siapa orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, ya,
itu telah murtad, keluar dari Islam. Faqad waradat ahaditsu muta'addidatun tadullu ala anna man tarakaha faqad kharaja minal Islam. Ya, banyak hadisnya, Pak. Di antaranya hadis dari Jabir bin Abdullah. Rasulullah SAW bersabda, "Bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah." Pemisah antara seseorang, ya, pemisah antara seseorang dengan kekufuran itu adalah dia meninggalkan sholat. Ya, pemisah antara seseorang dengan kesyirikan adalah dengan meninggalkan sholat. Siapa yang meninggalkan sholat, pemisahnya udah nggak ada tuh. Nah, kalau dia sholat, maka dirinya terpisahkan dari kesyirikan, dari kekufuran. Yang bilang siapa ini? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulangi, Pak, ya. Sepakat seluruh ulama, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dia telah keluar dari Islam. Cuma nanti ulama khilaf, yaitu tentang orang yang mengingkari kewajiban sholat. Keliru, deng. Saya ulangi. Kalau seseorang mengingkari kewajiban sholat, itu sepakat ulama kafir, keluar dari Islam. Walaupun dia sholat, tapi mengingkari kewajiban sholat, itu keluar dari Islam. Nah, nanti yang khilaf itu yaitu orang yang meninggalkan sholat, tapi dia masih meyakini sholat itu wajib. Dia ninggalin sholatnya karena malas, alasan sibuk, dan yang lain-lain. Tapi kalau ditanya, bagi kamu sholat itu wajib tidak? Wajib. Nah, ini para ulama nanti beda pendapat. Ya, ada yang menganggap sudah keluar dari Islam, ada yang masih di dalam Islam. Ya, cuman kalau baca pendapat ulama-ulama terdahulu, ngeri, Pak. Di antaranya Imam Syafi'i atau Abu Hanifah, saya agak lupa ya. Orang yang meninggalkan sholat tapi meyakini dia masih wajib, itu tidak dikafirkan, tapi dibunuh, Pak. Ngeri nggak? Dibunuhnya itu sebagai hukuman dia tidak sholat. Tentunya yang memutuskan pemerintahan yang sah, ya. RT RW berhak memutuskan nggak? Nggak boleh sembarang. Ini menyangkut nyawa seseorang. Yang memutuskan adalah pengadilan agama. Tapi mereka, para ulama, sepakat tidak langsung dibunuh, enggak. Diminta taubat dulu. Orang yang meninggalkan sholat ini diminta taubat. Kalau dia taubat, kalau dia mengerjakan sholat, maka tidak dihukum. Paham maksudnya, Pak, ya? Milih dibunuh apa milih sholat, Pak? Sholat lah, ngapain? Mendingan sholat, Pak, ya? Nah, itulah lembutnya para ulama. Tidak langsung das hukum, enggak. Sebelum ditegakkan hukuman, diminta taubat dulu. Kalau dia taubat, kembali dia sholat, enggak dihukum. Ya, Masya Allah, luar biasa, ya. Demikianlah contoh dari para ulama kita. Mereka tidak gegabah dalam memvonis seseorang. Al-muhim, orang itu meninggalkan sholat karena malas, ya, misalnya dia meyakini kewajibannya, bersedihlah mereka. Kenapa? Statusnya diperselisihkan oleh para ulama, masih muslim atau bukan, gitu kan, ya? Ya, na'udzubillah min dzalik. Maka untuk lepas dari perselisihan itu, jalan selamatnya ngapain, Pak? Ya, sholat, ya. Jaga sholat 5 waktu. Demikian. Tadi perkataan Nabi, ya, hadis berarti, ya, bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Pemisah, pembatas antara seseorang dengan kesyirikan, dengan kekufuran adalah dia meninggalkan sholat. Sekarang perkataan sahabat Abdullah ibnu Syaqiq. Ini perkataan ulama. Abdullah ibnu Syaqiq, beliau berkata,
Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yarawna minal a'mali syai'an tarkuhu kufrun ghairu shalah. Para sahabat Rasulullah SAW itu tidak pernah menganggap suatu amalan itu bisa menyebabkan kekafiran kecuali sholat. Ya, amalan-amalan yang lain kalau ditinggalkan itu masih dianggap muslim kecuali sholat. Kata siapa ini? Abdullah ibnu Syaqiq meriwayatkan para sahabat Rasul berpendapat, mereka tidak berpendapat amalan, ya, amalan-amalan kalau ditinggalkan itu kufur kecuali apa? Sholat. Nah, ini luar biasa ini, berarti kenceng masalah sholat ya. Nah, berarti kita juga harus tegas di dalam rumah tangga kita, ya, keluarga kita jaga supaya mereka masih menegakkan sholat. Kemudian pendapat ini dianut oleh jumhur para ulama, para ahlu hadis ya, terutama ya. Fazahaba ila hadzal qaul jama'atun min as-salafi wal khalafi wa qala Muhammad bin Nasir al-Marwazi huwa qaul jumhur ahli hadis. Para ulama yang berpendapat meninggalkan salat itu menyebabkan seseorang keluar dari Islam itu pendapat jumhur ahlu hadis. Bahkan ada yang lebih keras lagi, Pak. Ya, wa dhahaba ta'ifatun minhum ila anna man taraka syai'an min arkanil Islam al-khamsa 'amdan annahu kafirun bidzalik. Sebagian ulama ada yang lebih keras, bukan hanya salat. Siapa yang meninggalkan salah satu rukun Islam dengan sengaja, maka dia keluar dari Islam. Luar biasa. Lebih parah lagi. Berarti orang yang enggak puasa sengaja keluar dari Islam. Ini menurut sebagian ulama, Pak ya. Saya hanya bacakan bukunya, bacakan perkataannya, bukan pendapat saya pribadi. Berarti orang yang mampu haji, dia tidak haji dengan sengaja, menurut ulama, sebagian ulama tersebut, dia telah keluar dari Islam. Oh, luar biasa ya. Bahkan Abdullah ibnu Mas'ud pernah berkata, man lam yuzakki fala salatalah. Ini kaget saya baca perkataan Ibnu Mas'ud. Apa kata Ibnu Mas'ud? Siapa yang enggak bayar zakat, maka tidak ada salat baginya. Kaget. Saya baca ini kayak Ibnu Mas'ud pendapatnya luar biasa. Enggak main-main ini ya. Jadi orang-orang kaya saya kira mampu mereka bayar zakat. Bayar pajak aja mampu kok, masa bayar zakat gak mampu? Pajak berapa persen, Pak? 10 apa 11? 11, Pak. Zakat berapa? 2,5%. 1/40. Nah, lebih sedikit daripada pajak kan? Kalau pajak aja mampu, maka zakat harusnya lebih mampu lagi, ya. Makanya di dalam hadis, emang hadisnya dhaif ya, yaitu tidak akan berkumpul di dalam dada seorang mukmin, tidak akan berkumpul di dada seseorang antara keimanan dengan sifat bakhil. Artinya apa? Orang mukmin itu nggak mungkin pelit, nggak mungkin bakhil. Itu hadisnya dhaif, tapi didukung dengan banyak ayat, ya. Wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi, kan ya. Kemudian surah Al-Hasyr ayat 9 ya. Allah terangkan tentang dermawanya orang Ansor, walladzina tabawwa'u, mana sih? Saya lupa ya. Surah Al-Hasyr ayat 9. Yang apa coba? Walladzina tabawwa'ud dara minal wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Nih. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Orang-orang pribumi Madinah yang mencintai orang muhajir ya.
Wala yajiduna fi sudurim hajah, mereka nggak punya keinginan terhadap harta yang mereka infakkan untuk orang muhajir. Masya Allah. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah, bahkan sebagian mereka itu mengutamakan sahabat muhajir padahal butuh. Paham nggak maksudnya, Pak? Dia butuh nih harta ini, tapi dia lebih mengutamakan saudaranya. Apa kata Allah? Wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang dijaga dirinya dari sifat bakhil, maka mereka adalah orang-orang muflih, orang-orang yang sukses, ya, yang beruntung. Nah, ini saya menjelaskan perkataan siapa tadi? Abdullah ibnu Mas'ud. Maka kelewatan bakhilnya, kalau dia hartanya banyak sampai 80 juta, suruh ngeluarin 2 juta aja nggak mau. Pelit nggak, Pak? Pelit banget ya. Jauh bandingannya 80 juta sama 2 juta. Jauh kan? 1/40-nya. Tapi harus dipahami dulu, ini disyarah oleh penulis ini ya. Perkataan Ibnu Mas'ud ya, wa nafyul qabuli huna la yuradu bihi nafyu sihhatis wala wujubul i'adati bitarkihi. Maksudnya tidak ada salat baginya itu bukan berarti salatnya enggak sah. Ya. Dan dia enggak mesti ngulang salatnya. Yang dimaksud di situ diterangkan oleh penulis ya. Maksudnya adalah innama yuradu bidzalika intifa'ur ridha bihi wa madhi 'amilihi wasana'i bidzalika 'alaihi fil mala'il a'la wal mubahati bihi lil malaikah. Maksudnya salatnya itu enggak disanjung, enggak terpuji, enggak disebut-sebut sama Allah di hadapan para malaikat. Maksudnya gitu. Sampai dia mengeluarkan zakat. Nah, nanti kita lebih paham lagi ini tentang bab zakat kalau kita buka kitab Al-Wajiz tentang bab zakat. Di situ diterangkan ya. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu baru naik ke tampuk kekhilafahan, itu Abu Bakar memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Sama Umar diingkari. Kan di zaman Rasul memerangi orang-orang yang nggak mau masuk Islam, ya kan? Nah, ini Abu Bakar As-Siddiq memerangi siapa? Orang yang tidak mau bayar zakat, diingkari sama Umar bin Khattab. Apa kata Abu Bakar? Siapa yang memisahkan antara sholat dan zakat, saya perangi juga. Gitu. Nah, sama penulis ditambahkan, ternyata Allah menyebutkan menggandengkan antara sholat dan zakat lebih dari 70 ayat. Wa aqimus sholata wa atuz zakat. Ya kan? Selalu digandengkan sholat sama zakat, sholat zakat, sholat zakat. Itu lebih dari 70 ayat. Makanya Abu Bakar pemahamannya begitu dalam, tegas. Siapa yang memisahkan antara sholat dan zakat, saya perangin. Ketika itu Abu Bakar siapa? Khalifah. Dan punya hak memerangi orang-orang yang membangkang. Berarti pemahamannya Abu Bakar sama pemahamannya Abdullah bin Mas'ud sama tidak? Sama. Cuman lafaznya ada beda ya. Luar biasa ini masalah zakat ini ya. Dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh buka bab tentang zakat, nanti kita akan nemu ayat Allah ancam orang-orang yang enggak bayar zakat. Kalau yang dia punya hartanya dinar dirham ya, itu nanti dipanasin emasnya itu, peraknya itu di akhirat dijadikan setrikaan. Dahinya disetrika, perutnya sama punggungnya. Na'udzubillah min dzalik. Jamaah sekalian, kita jari ini kena setrika sedikit aja, kayak apa panasnya. Ini dahinya disetrika, perutnya, punggungnya. Na'udzubillah min dzalik. Kayak apa itu? Orang ditelentangin gitu, disetrika punggungnya. La haula wala quwwata illa billah. Itu ancaman bagi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Makanya saya salut ya, ada ibu-ibu WhatsApp ke saya, dia ceritain, Ustadz saya punya emas sekian. Kan kadarnya beda-beda ya Mas ya.
Saya minta harganya berapa itu Bu? Ya, dihitung, seret, saya hitung Pak zakatnya. Ternyata sampai nisab. Kan nisabnya emas itu berapa? 85 gram ya. Kalau didinarkan itu 20 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram. Kali aja 20 kali 4,25 gram. Akhirnya 8. Dan betul mas ibu tersebut yang minta dihitungin sama saya lewat dari 85. Dia wajib kena zakat. Pas saya hitung kewajiban zakatnya kira-kira 2 juta sekian ya. Dia bilang apa Pak? Saya 3 tahun Ustaz belum bayar zakat. Ya udah dikalikan 3 itu. Saya bilang bayar zakatnya. Masya Allah, salut. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali ya. Demikian. Nah kemudian faman qama bihadzal arkan ala wajhiha hasala lahul qabul bihadzal ma'na. Siapa yang mendirikan rukun-rukun Islam tadi maka diterimalah keislaman. Wa man qama bi ba'diha duna ba'din lam yahsul lahu dzalika. Wa in kana la yu'aqabu ala ma ata bihi minha uqubata tarikihi bal tabarra'u bihi dhimmatuhu wa qad yusabu alaihi aidan. Ya. Nanti pembahasannya rukun Islam ini ada sebagian yang kalau dia meninggalkan itu tapi dia masih meyakini kewajibannya itu tidak sampai keluar dari Islam ya. Tapi ada rukun-rukun yang kalau dia tinggalkan itu hilang keimanannya. Di antaranya apa? Syahadat tadi ya. Syahadat itu nggak bisa ditinggalin ya. Demikian. Kemudian bersamaan dengan demikian ya, wa min huna yu'lamu anna irtikaba ba'dil muharramat allati yanqusu bihal iman. Bukan hanya mengerjakan kewajiban. Seseorang yang melanggar yang Allah larang, dia mengerjakan keharaman, itu juga mempengaruhi keimanan dia atau mempengaruhi keislaman dia. Contohnya apa? Kata Rasulullah SAW, man syaribal khamra lam yaqbalillahu lahu salata arba'ina yauman. Nih, minum khamr ini kewajiban atau keharaman? Keharaman, ya kan? Nah, jadi fokus kita bukan hanya kewajiban yang 5 tadi. Ingat, Allah juga ada peraturan, ada hal-hal yang Allah larang, yang diharamkan. Nah, siapa yang melanggar larangan ini, itu juga mempengaruhi keislaman orang. Kata Nabi apa? Siapa yang minum khamr, ya, mabok, 40 hari sholatnya tidak diterima. La haula wala quwwata illa billah. Itu bukan berarti dia nggak sholat ya. Oh, dia juga sholat, lebih parah lagi. Dia tetap sholat, masih punya kewajiban sholat, tapi tidak diterima sholatnya. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau dia sengaja nggak sholat, nggak diterima sholatnya. Akhirnya dia nggak sholat, dosanya double. Dia dosa minum khamar, dosa juga meninggalkan sholat. Dan dia nanti diperselisihkan statusnya oleh para ulama antara dia masih muslim atau sudah keluar dari Islam. Dia tetap kewajiban mengerjakan sholat, tapi Allah ancam, Rasulullah SAW ancam sholatnya tidak diterima berapa? 40 hari. La haula wala quwwata illa billah. Ini berarti ancaman yang keras di dalam agama ini ya. Gak boleh menjadi pemabuk atau tidak boleh minum khamar ya. Gak main-main ya. Ternyata gak ringan ya dosa minum khamr itu ya, dosa besar. Yang berikutnya, man ata'arrafan fasaddaqahu bima yaqulu lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman. Siapa yang datang ke dukun kemudian membenarkan perkataan dukun itu, maka dia tidak diterima salatnya 40 hari juga. Datang ke dukun, Pak. Sekarang dukunnya ada di dalam rumah, Pak. Di HP dukunnya. Benar gak Pak? Di beranda Google ya, apa bahasanya, zodiak, iya nggak? Ramalan kan itu,
La haula wala quwwata illa billah. Dukunya ada di dalam kamar dukunya. Di dalam HP. Hati-hati, Pak. Yang kayak gitu-gitu jangan diklik, Pak. Kita asal klik-klik aja salatnya enggak diterima 40 hari. Nauzubillah min dzalik ya. Di hapus. Bisa ya dihapus, Pak ya? Dihapus bisa ya? Tidak tertarik dengan artikel ini gitu kan ya? Nah, demikian. Nauzubillah min dzalik. Itu dihindari. Wa qad daraba al-ulama mathal al-iman bimathal syajarah laha aslun wa furu'un wa syu'abun. Para ulama telah bahasanya mengumpamakan ya. Daraba ulama itu maksudnya mengumpamakannya, perumpamaan. Para ulama telah membuat perumpamaan iman itu seperti pohon ya. Ini ingat gak pembahasan kemarin? Iman kalau disebutkan bersendirian sudah mencakup Islam. Padahal kita tadi lagi bahas apa? Islam ya kan? Tiba-tiba di penutup bilang apa? Para ulama mengumpamakan iman. Nah, sendirian disebutnya kan? Maka maksudnya di situ adalah termasuk definisi Islam. Masya Allah, luar biasa. Ya, para ulama telah mengumpamakan iman itu seperti pohon, ya. Pohon itu ada apanya? Ada akarnya, kemudian ada batangnya, kemudian ada cabang-cabangnya, ya kan? Demikianlah iman. Ini juga bukan sembarangan ulama nemu doang, enggak. Allah yang menyebutkan, ya. Surah Ibrahim ayat 24-25. Allah yang mendefinisikan sendiri. Kata Allah apa? Daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha thabitu wa far'uha fis sama. Allah Subhanahu wa taala memisalkan kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik. Akarnya menghujam ke dalam bumi kuat ya. Wa far'uha fis sama. Batangnya itu menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha. Pohon itu berbuah setiap Allah mengizinkan berbuah. Sudah paham belum kalau baca ayat gitu doang? Belum ya? Kita perhatikan kalam ulama. Wal muradu bil kalimati kalimatut tauhid. Yang dimaksud kalimat baik di situ oleh Allah adalah kalimat tauhid. Apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu akarnya, Pak, menghujam kuat ke dalam bumi. Ya. Wa bi asliha at-tauhidu as-sabitu fil qulub, ya. Yang dimaksud kalimat tauhid itu adalah kalimat yang sabit, kokoh di dalam hati seseorang. Ukuluha huwal a'malus salihatu an-nasyi'atu minhu. Buahnya apa buahnya? Amal soleh. Tuh, baru kita paham ya. Jadi kalau perumpamaan pohon, tauhid itu adalah asas atau dasar yang kokoh di dalam dada seseorang. Itu bagaikan akar yang menghujam dalam ke bumi. Nah, buahnya apa? Amal soleh. Dengan sebab seseorang bertauhid, dia kuat tauhidnya, kenceng, dia apa saja yang Allah perintahkan dia amalkan, itulah yang disebut buahnya. Ya sholat, ya pengajian, ya istighfarnya, ya zikirnya, ya ucapan yang baik, memuji istrinya, memuji anaknya, itu adalah buah dari tauhid tadi. Semakin baik tauhid seseorang, maka semakin baik akhlak dia. Karena tauhid itu akhlak kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau moral, akhlak kepada manusia, ya. Demikian. Ada enggak orang yang moralnya baik tapi tauhidnya rusak? Banyak, ya. Banyak, karena dia tertipu oleh dunia. Dia berusaha membalas kebaikan orang lain kepada dia, tapi dia lupa yang paling banyak berbuat baik kepada kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa itu.
Ini sudah habis pembahasan hadis, tapi saya bawa ini ya, artikel tentang Islam. Kita lagi bahas tentang Islam kan? Nah, kita kembali ke kalam ulama. Apa itu Islam? Islam itu al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Seseorang disebut Islam, disebut Muslim kalau dia tunduk berserah diri kepada Allah dengan cara apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia tunduk patuh mentaati Allah. Tidak cukup situ doang. Dia harus mengingkari atau berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku syirik. Nah, itu baru Muslim. Coba kalau nggak ada yang terakhir, nggak ada yang terakhir ya. Dia bertauhid, mentauhidkan Allah, misalnya ya, dia taat kepada Allah, tapi dia juga nggak menyalahkan orang kafir, nggak menyalahkan orang musyrik, gimana? Nggak disebut Muslim, ya. Dia harus mengingkarinya. Dalilnya mana? Dalilnya surah nih, Al-Baqarah ayat 256. Apa kata Allah? La ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Maksudnya apa? Orang yang mau masuk Islam enggak dipaksa. Mau masuk Islam silakan. Enggak mau masuk Islam juga silakan. Qul aminu aw la tu'minu. Di dalam surah Al-Kahfi itu ya. Yang bukan, kalau surah Al-Kahfi faman syaa'a minkum falyu'min wa man syaa'a minkum falyakfur. Siapa yang mau beriman, siapa yang mau kafir, silakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah ancam orang-orang yang tidak mau masuk Islam. Ya. Apa kata Allah? Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Telah jelas antara petunjuk dan kesesatan. Wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi. Tuh. Siapa yang kufur terhadap taghut dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Dia telah berpegang pada tali Allah Subhanahu wa taala, ya. Berarti harus ada penetapan, ada pengingkaran. Makanya teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika teman kita ada yang sakaratul maut atau saudara kita yang ada sakaratul maut, itu Nabi mengajarkannya mengucapkan apa? La ilaha illallah. Itu namanya kalimat tauhid. Tidak dianjurkan hanya menuntun orang tadi bilang Allah, tidak. Ada orang berpendapat, aduh nanti kalau dituntun la ilaha illallah nggak sampai cuman la ilaha, kafir dong. Tidak ada Tuhan, terus dia meninggal, kafir dong. Orang itu su'udzon. Ya enggak Pak? Pesimis, su'udzon. Orang Nabi yang memerintahkan, ucapkan la ilaha illallah. Bedanya apa Allah sama la ilaha illallah? Kalau orang mengucapkan Allah, semua manusia mengucapkan. Boleh enggak orang Kristen bilang Allah? Boleh. Orang Yahudi, orang Hindu, Buddha boleh. Tapi apakah dengan ucapan Allah itu otomatis mereka jadi Islam? Tidak. Tapi ucapan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kita mengingkari Tuhan-Tuhan selain Allah, sesembahan-sesembahan selain Allah, kita tetapkan hanya Allah satu-satunya yang berhak disembah. Itu namanya tauhid. Nah, harus ada ya. Maka Islam itu tidak disebut Islam, tidak disebut Muslim sampai dia mengingkari kesyirikan, mengingkari pelaku syirik. Ya, berlepas diri dari kesyirikan dan berlepas diri dari pelaku syirik tadi. Tadi kalimatnya apa? Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Omong-omong, kita udah tahu belum taghut itu apa? Ya, siapa yang kufur terhadap taghut? Pertanyaannya, taghut itu apa? Ya kan? Nah, kita jelaskan di sini. Taghut itu adalah
kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in fi ghairi ta'atillahi wa rasulih. Setiap yang melampaui batas, ya, seseorang melampaui batasnya, baik itu dari peribadatan atau mengikuti seseorang, ya, berlebihan sampai melampaui batas, atau mentaati seseorang, itu di luar ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, itu disebut tauhid. Nah, tauhid itu sangat banyak, tapi apa ya bahasanya, pentolan ya. Pentolannya tauhid itu ada 5. Yang pertama, iblis laknatullah, ini disebut tauhid. Yang kedua, wa man ghayyara ahkamallah, orang yang merubah hukum Allah, ya, na'udzubillah min dzalik, ini tauhid juga. Yang ketiga, wa man hakama bi ghairi ma anzalallah, siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah yang Allah turunkan, itu tauhid juga, ya. Ingat ya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an itu Allah turunkan tujuan utamanya adalah untuk diamalkan. Kalau bahasa kitanya, Al-Qur'an itu pedoman hidup kita. Kita mau bahagia dunia akhirat, iya kalau kita ngamalin Al-Qur'an. Demi Allah, orang-orang yang tidak mau mengamalkan Al-Qur'an, selamanya dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Demi Allah, ya, karena Allah yang menciptakan manusia, Allah yang paling tahu kebutuhan manusia tadi, baik di dunia maupun di akhirat. Semampunya jemaah sekalian, mengamalkan Al-Qur'an semampunya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Yang ketiga, wa man da'a ila ibadati nafsihi, orang yang mengajak untuk beribadah untuk dirinya. Apa enggak maksudnya? Ya, orang yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya, itu tauhid. Contohnya siapa? Fir'aun. Apa kata Fir'aun? Faqala ana rabbukumul a'la. Allahu akbar. Nggak tahu malu dia. Dia bilang apa? Aku adalah Rabb kalian yang maha tinggi. La haula wala quwwata illa billah. Punten Pak ya, saya pernah ngobrol sama teman saya di pondok. Fir'aun itu nggak habis pikir ya. Dia ngaku dirinya Tuhan. Punten ini mah. Pas dia BAB tuh buang air besar, mikir nggak itu? Masa Tuhan BAB? Iya nggak Pak? Pas dia di kamar mandi itu loh, telanjang, ya, dia buang air besar. Terus dia ngaku dirinya Tuhan. La haula wala quwwata illa billah. Tuhan macam apa ya kan kayak gitu kan? Fir'aun pasti mikir nggak gitu? Kalau bahasa kasarnya, otaknya kemana gitu, ya kan? Coba kita pikir ke situ nggak? Iya kan? La haula wala quwwata illa billah. Ya Fir'aun butuh sama pasukannya kan? Butuh nggak? Iya. Allah maha kaya, Allah tidak butuh terhadap sesuatu pun. Allah tidak butuh makhluknya. Fir'aun masih butuh istri, iya nggak? Bani Israel lahir anak-anak laki-laki aja takut dia. Masa Tuhan takut? Iya nggak? Disembelih kan anak laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel. Tuhan takut. Tuhan takut digulingkan. La haula wala quwwata illa billah. Aku mikir ke sana ya. Makanya ketika Nabi Musa alaihissalam Allah takdirkan memperlihatkan mukjizatnya kan, tongkatnya beneran jadi ular, itu tukang sihir itu langsung beriman Pak. Kenapa? Tukang sihir tahu konsep sihir. Tali temali yang mereka lemparin dilihat sama manusia ular kan, itu mereka hanya menyihir pandangan orang. Orang ngelihatnya ular, tukang sihir ngelihatnya apa? Tali tetap. Jadi yang disihir itu pandangan manusia. Lah ini ketika tongkatnya Nabi Musa dilempar, itu ular bener Pak. Sampai tali-tali itu dimakanin sama ularnya Nabi Musa kan. Beriman. Imannya itu menghujam kokoh di dalam dada para tukang sihir, sampai Fir'aun ngancem tetap beriman. Akhirnya apa? Tukang sihirnya disalib, dipotong tangan kanan kaki kiri, atau tangan kiri kaki kanan, tetap di atas keimanan. Nah itu kalau udah datang iman tuh luar biasa kokoh.
nggak takut mau dibelah, mau dipotong, tetap beriman dia. Karena tahu konsep sihir bagaimana. Ini bukan sihir, ini yang Nabi Musa lakukan ini bukan sihir. Nah ini Fir'aun ya. Yang diantara contohnya Fir'aun. Ada nggak selain Fir'aun? Banyak Pak. Ya, na'udzubillah min dzalik. Kadang-kadang orang pengennya dihormatin, diagungkan. Dia nggak mau menghormatin orang lain, tapi pengennya dihormatin. Ada nggak orang model begini? Ada. Sampai diagung-agungkan ada nggak? Ada. La haula wala quwwata illa billah. Nabi Muhammad SAW zaman sekalian itu nggak suka kalau ada orang berdiri untuk dia, untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Nggak suka, masya Allah. Saking Nabi itu mengajarkan kepada kita jangan sampai kita mengkultuskan seseorang, mengagungkan seseorang melebihi dari derajatnya. Masya Allah. Yang terakhir apa Pak? Man ubida min dunillahi fahuwa radin bil ibadah. Yang disembah selain Allah dan dia ridho terhadap penyembahan itu tauhid juga. Pertanyaannya Pak, Nabi Isa disembah nggak? Iya, Nabi Isa berarti tauhid. Hah? Ayo, sebingung dia. Padahal jawabannya barusan saya sebutkan. Tauhid bukan Nabi Isa? Bukan. Kenapa? Tidak ridho. Tadi kalimatnya apa? Siapa yang disembah selain Allah, wa huwa radin, dia ridho terhadap penyembahan tadi. Nabi Isa ridho disembah? Tidak. Berarti Nabi Isa tauhid bukan? Bukan. Hati-hati. Kalau ada orang nyembah kitanya ridho, berarti kita tauhid. La haula wala quwwata illa billah. Makanya Nabi Muhammad SAW tidak ridho kuburannya dibuat tempat ibadah. Salah satu faedah kenapa Rasulullah SAW dikuburkan di kamar Aisyah. Iya nggak? Di dalam kamar kan? Yaitu Nabi Muhammad SAW memotong jalan, jangan sampai kuburan Nabi diagungkan, dibuat tempat ibadah oleh kaum muslimin, jangan sampai. Makanya Nabi dikuburnya di dalam kamar. Tuh Nabi saking sayangnya kepada kaum muslimin. Masya Allah, luar biasa. Nah ini definisi tauhid tadi ya. Kembali ke sini. Islam ya secara umum. Nah nanti ada Islam secara umum, ada Islam secara khusus. Apa bedanya? Islam secara khusus adalah syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu secara khusus yang kita amalkan sekarang ini. Adapun Islam secara umum yaitu ajaran yang dibawa oleh seluruh nabi dan rasul. Berarti kesimpulannya seluruh nabi dan rasul agamanya apa? Islam, yaitu mengajak manusia hanya beribadah kepada Allah saja. Itu namanya Islam secara khusus. Secara umum ya. Dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai seluruh nabi itu semuanya agamanya sama satu, yaitu Islam. Dalam kurung apa? Seluruh nabi dan rasul mengajak manusia hanya menyembah Allah saja, itu Islam. Nah ini dijelaskan jamaah sekalian ya. Siapa yang tunduk patuh kepada Allah juga tunduk patuh kepada selain Allah, dalam kurung ya, menyelisih perintah Allah ya, ketaatan kepada makhluk. Dia taat sama Allah, dia sholat ya, tapi dia juga pakai jimat misalnya, atau datang ke dukun, masih percaya pawang hujan, maka itu belum disebut muslim. Punten Pak ya, ini kita bicara hukum secara umum, kita menerangkan hukum, bukan memvonis seseorang. Paham maksud saya Pak ya? Kita jelaskan. Percaya pawang hujan itu syirik. Ini secara hukum Pak ya, secara umum. Kalau ada tetangga kita manggil pawang hujan, otomatis tetangga kita syirik? Tidak. Karena ada keadaan seseorang dia bukan divonis,
diajarkan kebenaran, diterangkan, ditegakkan hujah, gitu Pak. Jadi hukum secara umum nggak bisa langsung divonis untuk perorangan. Kita tadi bilang apa? Orang yang minum khamar, salatnya tidak diterima berapa? 40 hari, ya kan? Kita udah tahu ilmunya ya. Jangan minum khamar. Coba-coba pulang pengajian minum khamar, salatnya nggak diterima 40 hari. Tapi kalau ada orang dia nggak ngerti atau orang baru masuk Islam lah, nggak tahu khamar itu haram, dia minum, sama nggak hukumnya sama kita yang udah tahu? Beda. Begitu juga orang yang misalnya manggil pawang hujan, dia belum tahu hukumnya. Nah, kita nggak bisa memvonis, syirik ente, nggak bisa. Ya, bedakan kita menerangkan hukum secara umum seantara dengan memvonis orang lain, beda. Nah, ini tidak dianggap muslim orang yang dia beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah. Dan tidak dianggap muslim seseorang yang tidak tunduk sama Allah, ya kan? Kapan dia dianggap muslim? Dia tunduk hanya beribadah kepada Allah, tidak mau beribadah kepada selain Allah, baru itu disebut muslim, ya, tunduk patuh dan menjalankan ketaatan kepada Allah. Taat itu ada dua Pak, yaitu menjalankan perintah dan menjauhi larangan, baru dia disebut taat kepada Allah. Yang terakhir Pak, berlepas diri dari kesyirikan dan ahlu syirik, ya. Nah, di sini artinya kita wajib membenci, wajib memusuhi perbuatan syirik. Wajib Pak, di dalam hati kita. Kita musuhi itu kesyirikan, kita benci itu kesyirikan, baru disebut muslim atau seorang yang agamanya Islam. Sampai sini paham Pak ya? Nah, baru kita belajar sedikit tentang tauhid Pak. Kita kupas Pak ya. Ini pelajaran udah pernah saya sampaikan sih, tapi bisa jadi ada yang lupa. Ketika Rasulullah SAW menghadiri sakaratul maut pamannya siapa? Abu Thalib. Bismillah. Alhamdulillah. Pak, ini juga ada salah paham ya di tengah masyarakat. Nyebut semua orang yang sudah meninggal disebut apa? Almarhum. Nggak bisa Pak. Kalau dia muslim, iya almarhum. Tapi kalau orang kafir disebut almarhum juga Pak. Almarhum itu artinya apa? Yang dirahmati, yang disayang. Yang disayang sama siapa? Disayang Allah. Dirahmati sama siapa? Dirahmati Allah. Kalau almarhum itu isim maf'ul. Nah, kalau fiilnya rahimahullah, semoga Allah menyayangi dia. Gitu Pak ya? Sama artinya, rahimahullah sama almarhum. Almarhum semoga disayang Allah. Rahimahullah, semoga Allah menyayanginya. Ini khusus untuk orang-orang yang sudah meninggal yang agamanya Islam. Contohnya orang Kristen siapa? Maradona ya. Itu kan kafir ya. Dia kan malah disembah ya. Ada agama Maradona ya di sana di la haula wala quwata illa billah. Maradona meninggal. Sudah Pak. Tahun ini ya meninggal ya. Sudah meninggal kemarin. Terus kita nyebut almarhum Maradona gitu, nggak boleh. Kalau dia mati di atas kesyirikan atau mati di atas kekafiran, nggak bisa disebutkan almarhum ya. Nah, itu khusus untuk orang Islam. Nah, ketika itu Abu Thalib menjelang wafat, Nabi ada di situ. Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah. Tuh, Nabi enggak nyebut ya ammi Allah, enggak kan?
Nggak bilang, wahai pamanku ucapkan Allah, enggak gitu kan? Suruhnya apa? La ilaha illallah. Nah, berarti disyariatkan kalau menghadiri orang yang sakaratul maut, kita tuntun apa kalimatnya? La ilaha illallah. Tuntun aja, Pak. Allah yang memudahkan. Ya, jangan suudzon dulu. Khawatir nggak sampai napasnya la ilaha meninggal kafir malah. Ya nggak boleh gitu. Nabi yang mengajarkan. Kita doa kepada Allah, ya Allah mudahkan orang ini mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah, ya. Nggak cukup dituntun, Allah saja tidak cukup. La ilaha illallah. Kenapa kata Rasul? Kalau engkau mengucapkan la ilaha illallah, itu adalah kalimat yang aku akan membelamu di hadapan Allah. Tapi ternyata dakwah Nabi tidak berjalan mulus. Di sisi Abu Thalib ada siapa? Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, dua sahabat dekat Abu Thalib. Apa kata mereka? Atarghabu an millati Abdul Muthalib? Digituin. Gimana enggak down? Abu Thalib, kamu benci sama agamanya Abdul Muthalib? Abdul Muthalib siapanya Abu Thalib? Bapaknya, ya? Kakeknya Rasul kan? Kamu benci sama agama kakekmu, digituin. Diulang lagi sama Rasulullah, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Diulang lagi sama Abu Jahal, atarghabu an millati Abdul Muthalib? Akhirnya qadarullah wa ma syaa fa'ala. Abdul Muthalib mati di atas Abu Thalib mati di atas agamanya Abdul Muthalib. Ada yang nanya, Ustaz, emang agamanya Abdul Muthalib itu apaan? Anak yang nanya ini dia ingat tauhidnya Abdul Muthalib ketika Abraha akan menghancurkan Ka'bah. Apa kata Abdul Muthalib? Saya pemilik unta, urusan saya unta saya. Ka'bah milik Allah. Allah tidak akan tinggal diam, Ka'bahnya akan dihancurkan sama orang, akan dirusak. Pasti Allah membelanya. Tauhid bukan? Tauhid. Berarti Abdul Muthalib agama yang bertauhid. Ayo, gimana? Bingung kan? Bingung kalau tauhid tidak dibagi menjadi 3. Tapi ketika tauhid dibagi menjadi 3, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, baru kita ngeh. Kaum musyrikin di zaman Rasul, mereka bertauhid. Tauhid apa? Rububiyah. Nah, kita terangkan dulu pelan-pelan, Pak, ya. Apa bedanya rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat? Rububiyah itu, tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah. Nah, tauhid macam ini orang musyrikin di zaman Nabi Muhammad SAW, musyrikin Mekah, itu meyakini hanya Allah yang mampu menghidupkan, hanya Allah yang mampu memelihara alam semesta ini, hanya Allah yang mampu mendatangkan mudarat, mendatangkan manfaat, mengangkat manfaat. Hanya Allah yang mampu mendatangkan hujan, menahan hujan. Itu tauhid apa namanya, Pak? Rububiyah. Nah, yang dipahami oleh Abdul Muthalib ini tauhid apa? Rububiyah. Allah menjaga Ka'bah, ya enggak? Perbuatan Allah kan? Yang dimaksud oleh Rasulullah apa ini? Uluhiyah, mengajak manusia hanya menyembah Allah saja. Berarti tauhid uluhiyah itu apa? Mentauhidkan Allah dalam perbuatan-perbuatan hamba kepada Allah. Mentauhidkan Allah dalam seluruh ibadah seorang hamba untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tidak diyakini oleh Abdul Muthalib, yang tidak diyakini oleh Abu Thalib. Mereka kalau berdoa kepada Allah masih menggunakan perantara. Surah Az-Zumar ayat 3. Masih ingat? Ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Apa kata mereka? Kami tidak menyembah mereka. Tuh, keyakinan orang musyrikin Quraisy ketika nyembah berhala. Apa kata mereka? Kami tidak menyembah mereka illa liqarribuna ilallahi zulfa. Mereka ini hanyalah wasilah, perantara yang akan mendekatkan kami kepada
Allah. Paham ya maksudnya Pak sekarang ya? Nah itu, jadi kita mudah memahami. Oh, itu fungsinya tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Jadi kita paham, gitu. Nah, orang disebut dia berislam, dia Islamnya benar kalau dia mentauhidkan Allah dalam rububiyah Allah, uluhiyah Allah, dan asma wa sifat Allah. Ya, ini panjang lagi Pak kalau bahasan asma wa sifat. Ya, saya di pondok aja itu kurikulum Pak. Ada pelajaran tauhid uluhiyah, kitabnya beda. Tauhid asma wa sifat, kitabnya beda lagi. Luar biasa itu. 1 semester baru selesai asma wa sifat itu. Uluhiyah. Panjang ini Pak ya pembahasannya. Nantilah kalau Arba'in Nawawi selesai baru kita ganti kitab apa nih ya yang lebih urgent gitu kan ya. Iya. Nah, kita lanjutin sedikit ya. Hadisnya ini bagus ini. Nah, ketika Rasulullah SAW menerima kenyataan bahwa pamannya mati di atas millahnya Abdul Muthalib, Pak, ini kemarin sudah kita bahas. Abdul Muthalib itu yakin nggak agama Islam itu adalah kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW? Yakin tidak? Yakin. Bahkan mendukung dakwahnya Nabi. Pertanyaannya, otomatis Abu Thalib dianggap Muslim? Tidak. Kenapa? Gara-gara tidak mengucap, tidak syahadat. Demi Allah, Abu Thalib kalau sebelum meninggal bilang La ilaha illallah, Muslim Pak. Muslim. Kita bilang rahimahullah, rahimahullah, radhiyallahu anhu ya. Seperti Hamzah, seperti Abbas ya kan. Seandainya Abu Thalib sebelum meninggal ucapkan la ilaha illallah. Nah, tapi lagi-lagi tadi Abu Thalib ini orang baik Pak. Nabi sangat besar cintanya kepada Abu Thalib. Apa kata Nabi? La astaghfiranna laka ma lam unha anka. Abu Thalib berucap tentang Nabi Muhammad SAW berucap tentang Abu Thalib ya. Sungguh aku akan memohonkanmu selama aku tidak dilarang untuk memohonkanmu. Memohonkan apa? Ampunan. Ketika itu belum turun ayat Ma kana lin-nabi wal-ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikeen walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. At-Taubah ayat 113. Apa kata Allah? Tidak pantas bagi seorang nabi, tidak pantas bagi kaum mukminin memohonkan ampun bagi orang-orang musyrik, walaupun orang musyrik itu adalah keluarga dia. Setelah jelas orang musyrik itu tempat kembalinya di mana? Al-Jahim ya, neraka Jahim ya. Nggak boleh. Ini larangan dari Nabi Muhammad SAW. Ada nggak yang anaknya Muslim, ibunya Kristen? Ada. Kalau ibunya meninggal boleh didoain sama anaknya? Boleh nggak Pak? Nggak bisa. Kalau ibunya masih hidup, didoakan dapat hidayah, boleh, sangat dianjurkan. Nah, jadi nggak pelin-pelan kita, jelas yakini hanya Islam yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iya nggak pelin-pelan, tegas. Gitu. Dan agama ini adalah hak prerogatif Allah. Allah yang bikin aturan itu. Allah yang menciptakan surga, Allah juga bikin aturan siapa saja yang boleh masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW dihibur oleh Allah, turun surah apa ini? Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Siapa yang tahu? Kalau enggak salah ini surah Al-Qasas ya. Tapi saya lupa ayatnya. Apa kata Allah?
Sungguh engkau tidak dapat memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Akan tetapi Allah memberi hidayah kepada siapa saja Allah yang kehendaki. Nah, ini ayat hiburan buat kita semua, Pak. Bahwa hidayah itu mutlak murni milik Allah. Kita hanya menyampaikan kebenaran. Siapapun, kata Allah apa? Saya atau kita gak mampu memberi hidayah kepada orang yang kita cintai. Kita gak bisa ngasih hidayah ke anak kita, ke istri kita, orang tua gak bisa. Mutlak yang kasih hidayah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita diberi kemampuan untuk apa? Menjelaskan kebenaran. Yang penting menyampaikan. Urusan nanti dapat hidayah atau tidak, itu urusan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian Allah hibur Rasulullah SAW supaya tidak kecewa, tidak berkecil hati, ya kan? Nabi loh, Pak, bukan ustaz. Nabi yang menjelaskan. Sampai kapan? Di Madinah ada orang apa? Munafik. Salat berjamaah, imamnya siapa? Rasulullah SAW. Ikut salat Jumat, yang khutbah siapa? Rasulullah SAW. Dapat hidayah nggak orang munafik? Gak dapat. Kenapa? Karena hidayah murni mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekelas Nabi yang khutbah Jumat, orang munafik dapat hidayah enggak? Enggak. Ya kan? Dan banyak orang-orang yang dapat hidayah gara-gara hal sepele. Di Belanda atau di Inggris ada tukang laundry dapat hidayah gara-gara apa? Celana dalam seorang muslim. Ya enggak? Dia tukang laundry nih, suka nyuciin daleman orang-orang itulah. Nah, dia heran, kok celana dalamnya bersih terus, celana dalam orang muslim nih. Ditanya, dijelasin, ternyata Islam sangat rinci, detail. Masalah cebok aja dibahas di dalam Islam. Iya nggak, Pak? Iya, bersih. Islam adalah agama yang paling menjaga kebersihan. Gara-gara itu, Pak, masuk Islam. Luar biasa, Masya Allah. Ya, karena hidayah itu mutlak murni milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedahnya apa? Dari hadis yang kita bacakan, yang pertama, bolehnya menziarahi orang yang sakit, dalam kurung orang tadi orang musyrik, kalau orang musyrik tadi diharapkan keislamannya. Mungkin saudaranya ya, ada kan yang masih beda agama misalnya ya. Kalau dia sakit boleh nggak kita ziarahi? Boleh, tapi sambil diajak Islam, diajak masuk Islam. Punten Pak ya, lagi hangat kan topik ada seorang yang divonis hukuman mati ya. Dia agamanya bukan Islam, Pak. Saya bilang ke istri saya, itu sebelum divonis bilang syahadat dulu itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Surga itu. Iya enggak, Pak? Iya, udah. Yang penting dituntun aja. Mau enggak bilang la ilaha illallah? Qadarullah Allah kasih hidayah kan? Ngikutin la ilaha illallah, tembak mati. Islam enggak, Pak? Islam. Malah dia beruntung. Dia tutup kehidupannya dengan kalimat tauhid. Ini betul enggak? Nah, masyaallah. Itu seandainya aparat negara kita mengamalkan ini kan? Emang salah nawarin Islam ke orang lain? Boleh nggak? Sah-sah aja kan? Tapi kan kita nggak maksa, ya nggak? Hanya menawarkan. Anda mau nggak mengucapkan la ilaha illallah? Apa? La ilaha illallah, tembak, ceder. Sebelum meninggal bilang la ilaha illallah. Masya Allah. Jadi boleh ya kita ziarahi saudara kita yang kafir, yang musyrik, dengan harapan apa? Dia diajak masuk Islam. Ajak aja, Pak, ajak aja. Nanti urusan dia dapat hidayah, dia masuk Islam, urusan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting udah diajak. Gitu ya. Kemudian yang kedua, anna man qala la ilaha illallah 'indal maut u'tubira bidzahiri musliman walau lam ya'mal.
Orang yang menjelang wafat dia mengucapkan la ilaha illallah, secara zahir dianggap dia seorang muslim walaupun belum pernah sholat sama sekali, ya kan? Belum pernah beramal soleh sama sekali. Zahirnya dia seorang muslim. Mau ditutup tuh Pak? Sampai sini aja. Udah cukup Pak? Sebentar. Ada berapa poin? 5 poin lagi. Saya sebutkan sampai selesai. Yang ketiga, annal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung penutupnya. Kalau kemarin kita bahas amalan itu tergantung niatnya. Sekarang amalan tergantung penutupnya. Yang keempat, semangatnya Nabi dalam mendakwahkan manusia, mengajak manusia untuk kepada Allah Subhanahu wa taala dan sabar dalam amar ma'ruf nahi munkar. Yang kelima, di sini bantahan bagi orang-orang yang menganggap Abdul Muthalib itu adalah termasuk orang Islam. Paham nggak maksudnya? Ada kan sebagian orang yang menganggap Abdul Muthalib hidup di masa fatrah, ya kan? Nggak usah nanya orang tua Nabi apa di mana, nggak usah nanya, baca sendiri kitabnya lah, ribut-ribut malas saya. Baca sendiri kitabnya, nanti tahu sendiri ya. Kita bahas Abdul Muthalib. Ini bantahan bagi orang yang menganggap Abdul Muthalib di atas Islam. Ini hadisnya sahih. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis riwayat Bukhari nomor 3884. Hadis riwayat Muslim nomor 24. Di sini dijelaskan Abu Thalib mati di atas agamanya Abdul Muthalib. Berarti Abdul Muthalib agamanya Islam bukan? Bukan, ya. Nanti dibaca sendiri kitabnya. Kemudian yang keenam apa? Mudorotnya punya sahabat yang buruk, ya. Na'udzubillah min dzalik. Dari mana diambilnya? Abu Thalib sahabatan dengan Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Hati-hati Pak. Almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu di atas agama temannya. Yang terakhir, haramnya kita memohonkan ampun untuk orang musyrikin atau orang kafir, walaupun orang tersebut adalah orang tua kita, saudara kita, keluarga kita, sahabat kita. Nggak boleh. Kalau mereka mati di atas kesyirikan atau kekafiran, maka haram kita memohonkan ampun, nggak boleh. Nggak ada tanya jawab berarti Pak? Udah malam banget ya? Ya udah. Jadi kalau ada yang mau tanya, pertemuan berikutnya mungkin ya. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.